bersama kami di Ngobrol Channel. Hari ini kita sudah bersama Cak Birin ya? Iya. Temannya Mas Juju. Nah ini mungkin bisa dikenalkan dulu Mas. Kopi sih. Kan temannya Mas Juju ini. Iya, enggak kenalan nama. Halo guys. Nyangkut bareng lagi ini. Aku di keso bahasa Indonesia yang ngapi. Jawa lah ya. Iya. Bahasa Indonesia yang iso rai. Iso bahasa ini kita bahasa Jawa. Wong daerah biasa. Ya jenengku Birin. Nah, dia nyambut gawe ning ngetok kayu. Ya ditakoki apa ya dijawab ya apa. Lah ya ngono tok ae. Sebab pengalaman yang kawak dhewe mak ngono tok ae. Bagi cerita. Omahku kene daerah Giri. Sekarguru, lebih tepatnya Sekarguru. Mungkin barangkali ada yang mau hubungi untuk motong Menembak kayu. kayu. Iso. Kita promosi. Waduh, jeruk promosi. Engko bayar sponsore loro. Seboro kepanjangan order ya. Alhamdulillah. Ya, sekalian dari satu bisa siji loro gawe lah ya. Ya, barangkali ada yang mau nebang pohon bisa hubungi Mas Birin atau bisa komentar di kolom video. Nanti kita kan mungkin bisa kita kasih kontaknya. Iya kan. Siap. Ini apa yang mau ditanyakan, tentang apa dan gimana, kan gitu. Ya, gimana Mas Juju? Sebelumnya pengalaman sampean itu pernah waktu potong kayu itu ada hal gaib atau sesuatu yang pernah dialami? Soal itu. Iya. Ya, suatu saat yang dulu pernah motong kayu di daerah saya sendiri. Ya, mungkin dulunya itu diteramatkan, terus itu sampingnya bukan penempatannya di situ, sampingnya itu potong pohon. Terus saking semangatnya itu kita kerja mulai dari pagi sampai sore. Posisi motong pohonnya di mana? Nah, di daerah Sekarguru juga. Dekat sini kan? Nah, dekat sini. Itu khususnya di Sunda di daerah situ. Motong pohon sampai sore, saking semangatnya kita terusin sampai maghrib. Lembur itu. Nah, itu jadilah kayak gitu. Terus pas itu waktu azan maghrib. Iya. Itu motong sendiri atau ada rekannya? Ada rekannya. Rekannya itu juga saudara saya sendiri. Ya, saudara sendiri. Terus sudah saya bilang, sudah maghrib, istirahat dulu, sudah selesai pulang. Katanya itu nanggung ya, sisan. Nah itu pas habis maghrib itu kita pulang. Kita sudah selesai pulang. Kita pulang, jelalah. Tiba-tiba anaknya itu jatuh panas. Anak siapa itu? Anaknya saudara saya itu, anaknya adik saya Yang itu, rekan. anaknya rekan saya itu, adik saya itu panas. Panasnya itu enggak langsung panas terus enggak panas, ntar beberapa saat dingin. Panas beberapa saat dingin lagi. Terus wajahnya itu merah. Bukan pucat. Bukan, merah terus katanya bapak saya itu kesabapan katanya. Kesabapan itu bukan kerasukan, bukan. Ketempelan Ya, bukan ketempelan, lebih tepatnya bukan ketempelan. Mungkin gimana ya? Orang dulu yang tahu itu untuk kesabapan itu. Mungkin nggak ya sawan itu. Sawan. Tapi tepatnya sawan itu. Itu terus untungnya lagi bapak saya itu ya mungkin sudah tua juga, ilmunya mungkin sudah lebih dari kita. Orang dahulu Mas. Orang dahulu. Hitungannya ngerti lah, lebih ngerti daripada kita. Itu ya katanya orang dulu disebut show itu katanya kayak gitu disuruh
malam itu Pak. Hmm, Mungkin jam 3 menjelang malam. subuh. Menjelang subuh. Kita jam 3 malam disuruh ke situ, ke tempat kita yang motong. Oh, yang Ke lokasi tadi. Iya, ke lokasi tadi. Suruh ngambil serbuknya yang habis dipotong itu. Suruh ngambil serbuknya yang dipotong situ, terus di syarat buat ngobatin anaknya adik saya itu tadi. Ini jalan kabinnya ya sudah. Sembuh. Nah, kita sembuh alhamdulillah. Nggak panas ya, nggak apa. Tapi sebelumnya itu periksa ke puskesmas atau ke rumah sakit dulu atau belum? Enggak langsung. Jadi di sebelum saya motong itu ya enggak apa-apa, enggak panas, enggak nganu ya biasa. Terus setelah saya motong itu pulang, itu panas. Dadak masalah kayak gitu lah. Dadak itu mungkin kesababan atau di mana katanya bapak saya itu kayak gitu. Soalnya kan habis motong pulang panas, jadi kan merasa aneh gitu. Merasa aneh. Terus itu disuruh ngambil apa itu serbuknya tadi. Alhamdulillah persyaratannya mungkin dari pihak magicnya kayak gitu. Ya jelas itu ya alhamdulillah Pak sembuh juga. Itu pun bukan satu kali, 2 kali yang saya alamin di saudara saya. Itu kan tadi kan adik saya ya yang mengalami. Di mbak saya juga kayak gitu, tapi medisnya ada. Berarti masih wajar ya Mas? Nah, di mbak saya juga kayak gitu, motong di samping rumahnya mbak saya. Itu pohonnya itu mungkin dari saya kecil, mungkin sekarang itu 36 tahunan lah. Berarti udah berumur lah? Udah berumur. Itu pohon apukat, sudah beberapa kali jatuh panen, sudah beberapa kali lah. Itu sudah beberapa kali, terus sudah berumur, terus tumbuhan itu sudah membahayakan tetangga. Sudah membahayakan tetangga, saya potong. Juga jatuh sore. Tapi sebelumnya adik saya yang tadi loh ya. Sebelumnya adik saya tadi kejadiannya duluan kakak saya yang perempuan. Itu ya saya potong. Terus jatuh sore, bukan maghrib tapi jatuh sore, mungkin jam 5 lah. Jam 5. Katanya orang dulu kan kudu amit-amit dan kan ngono lho. Amit-amit. Permisi dulu. Nah mungkin di saat itu saya mungkin masih belajar masih motong itu melalaikan hal yang seperti itu. Berarti lupa nggak pamit ya? Lupanya dari pamit itu jelas saya potong, tapi nggak langsung. Jedahnya itu mungkin 2 hari setelah saya potong. Mungkin jedahnya itu 2 hari setelah saya potong. Ponaan saya yang dari kakak perempuan tadi masuk rumah sakit pas hari Raya, hari Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri dia rumah sakit mundur sana Ibu Sina, terus medisnya itu bilangnya mutaber medisnya, tapi ditunggu beberapa hari di rumah sakit tidak ada perkembangan. Tetap gitu terus. Biasanya katanya si dokter terus perawat itu biasanya kalau penyakit ini tuh biasanya tidak ada perkembangan lah untuk pemulihannya. Sedikit sudah ada kok, tidak ada pemulihan. Terus dicari sama bapak saya, kemarin ngapain aja kan gitu loh. Kemarin ternyata sebelumnya itu saya motong di situ. Lupa nggak pamit. Terus saya juga nyari itu serbuknya bekasnya potongan saya itu tadi. Di saya situ disyaratkan dicari wong Jawa di menunggu. Ya alhamdulillah. Jedanya mungkin 2 hari setelah dari rumah sakit itu tidak ada perkembangan. Bukan lanjut, cuma dari rumah sakit itu jedanya 2 hari itu H+2 bisa. H+2 setelah lebaran. Kita sudah terus perkembangannya juga pesat. Perkembangannya dari rumah sakit langsung setelah dikasih serbuk itu tadi. Serbuk tadi itu pesat. Langsung minta dokternya untuk pulang. Yang jelas alhamdulillah setelah pulang itu ya cepat juga itu sembuhnya. Ya itulah saya yang merasa bersalah juga, terus ya mungkin lah
mungkin itu saya masih belajar untuk tentang kayak Mungkin karena lupa nggak pamit juga. mungkin juga Karena kan apa ya, kayak pohon gitu kan mesti kebanyakan kan ada penunggunya sama. mungkin kayak gitu, dan kita harus juga menghargai. Iya, karena saling itu kan menghargai. juga apa itu barang itu, barang itu. Meskipun nggak kelihatan maksudnya. Sama sekali ya, sama seperti kita. Kan kalau misalnya sana yang pamit dulu kita juga tak mas. Monggo mas. Kita juga ngeri juga mas. Kalau sana yang pamit duluan kita yang ketakutan malah. Bingung. Ya kalau motong sih pengalaman saya untuk sekarang sih, kalau diminta motong orang ya kan, diminta motong orang, siapa yang minta motong, untuk saya pamitnya ke ya kasarnya ke hal yang kayak gitu, walaupun itu saya kembalikan lagi, saya hanya perantara untuk pekerja. Kalau ada apa-apanya ya monggo hubungan langsung aja yang Sama yang merintahkan minta saya, semuanya. iya kan gitu, logis Iya, toh, Pak. saya hanya Iya. pekerja toh, kan Iya. gitu. Ada yang minta tolong untuk motong kan, ya saya potong gitu aja. Kalau misal disuruh orang gitu, yang kayak yang memitkan, yang pamit tadi, sampai juga mas. Iya, ya kita kan hanya bekerja, kita juga nggak bisa langsung, aku juga nggak bisa langsung kami mintanya, oh enggak, yes, saya minta kok, minta apa itu ya dengan hormat, saya dimintain tolong dari pihak rumah atau yang minta Yang motong minta saya tolong. tadi untuk motong pohon ini, ya minta memang dibutuhkan tempat ini, tolong jangan ganggu. Kan ada yang lain untuk pohonnya atau tempatnya mohon lah. Bisa pindah lah mas ya. Kalau ada apa-apanya atau nggak terimanya atau apa ya kembali lagi untuk yang nyuruh kan gitu aja. Kemudian juga kemarin juga nyari rezeki juga mas buat anak istri mas. Saya bilang kan gitu juga. Itu pengalaman saya yang sering lah, yang dulu pernah saya alami kayak gitu. Terus juga saya juga ya potongnya juga ya nggak di sini juga ya mas, menerima juga luar kota kayak Surabaya juga pernah saya gagalkan, juga pernah saya potong juga pernah. Itu di daerah Nginden itu tengah kota. Daerah situ Sermo, Panjangjiwo, daerah situ itu pas daerah Nginden itu lokasinya itu lokasi hitungannya kampung pondok, daerah situ area pondok. Katanya itu yang pohon itu saya mau potong itu angker katanya kayak gitu. Tapi kan mitosnya sih katanya orang kayak gitu. Tapi dari saya sih memang tempat itu dibutuhkan, direnovasi, terus dimanfaatkan lebih bagus. Ya tolonglah minta apa itu minta bantuan untuk mohon pindah atau mohon gimana kan gitu. Ya alhamdulillah saya potong juga, alhamdulillah nggak ada trouble, nggak ada apa, lancar. Kedua juga di daerah situ juga saya gagalkan. Kenapa Jadi ya? saya motong ya. Motong itu tempatnya itu tidak strategis. Jadi sampingnya rumah, terus depannya rumah, hanya beberapa meter untuk setan, untuk setan yang saya potong, hanya beberapa meter. Itu pun kalkulasi untuk pekerjaannya juga agak lama, mungkin 3 hari atau 4 harian. Dari situ saya potong mulai dari atas, mungkin kalau saya nggak lupa, saya mulai motong dari atas. Sret, nggak bawa alatnya nggak pakai simsul dulu, pakai apa itu parang dulu, pakai parang des yang bawa kemasukan parang goib kayak Kerasukan. kerasukan itu perempuan teriak-teriak nggak karu-karuan. Tak ambilin alatku semua, tak taruh sepeda, saya katakan saya nggak sanggup, nggak jadi saya. Itu pun langsung hanya saya potong hanya satu dahan ya, terus lanjut yang bawah itu kesurupan. Terus saya nggak saya teruskan itu. Sudah
nggak sanggup. Menyerah. Menyerah di tempat. Katanya orang ini tadi itu, gak apa mas, yang nganu kok, biasanya ibu itu hanya kesurupan apa tapi enggak. Untuk saya pribadi juga wis nggak celek lah, nggak saat nggak. Pokoknya nanti malah terjadi apa-apa mas ya. Mungkin dari ibunya tadi nggak tahu lagi tanda kutip nggak mau dipotong pohonnya tadi juga bisa, kan gitu juga bisa toh. Itu terus keluarganya nggak menghendaki untuk dipotong juga bisa. Terus saya nggak jadi dipotong. Untuk di daerah situ toh. Ya pernah saya potong, pernah nggak saya potong juga itu pernah kayak gitu. Teman saya juga pernah kerja bareng. Jadi kita kerja motong kayu yang kasarannya tanda kutip kalau randunya itu pohon randu umurnya yang agak lama, mungkin 20 atau 30 tahun. Sudah berumur 20 atau 30 tahun. Itu saya potong bersamaan 3 orang. Saya potong. Itu besar pohonnya itu. Saya potong dengan alat simsu besar itu. Saya potong. Terus setelah atasnya selesai karet bawahnya. Motongnya dari atas karena setannya nggak bisa. Itu dari atas, setelah dari atas tinggal bawahnya. Teman saya yang motong saya bukan kesurupan tapi kayaknya linglung. Capek Bukan, rasa capeknya ke arah linglung atau apa ya bahasanya jaremi. Tapi jaremi ini itu loro seru. Jaremi itu sakit sekali. Kayak keselio. Cepet ya Pak. Di saat itu juga selesai. Dalam arti dia pas motong mungkin keseliu atau linu tadi itu kita selesaikan. Jadi kita nggak lanjutkan dulu, rehat sebentar. Setelah pulang, untungnya yang keseliu tadi itu ibunya itu bisa dipijitin. Katanya sih kan diganggu dari barang yang kayak itu yang di pohon tadi. Yang di pohon tadi. Itu sebelumnya ada permisi apa belum? Sudah ya sebelumnya sudah permisi ke kan itu dia ke siapa ke warga sekitar sudah ke kepala desa yang menyuruh kita sudah yang di pohon itu juga kita sudah mungkin ya sudah. Apalagi yang teman saya yang motong tadi itu lebih tua dari ilmu juga iya, dari umur juga iya, itu sudah. Terus dia juga kan jam terbangnya juga tinggi ya kan, dia sudah tahu kayak gitu. Mungkin tidak tepat dinoi atau mungkin tidak tepat atau awak ya nggak tahu lagi ya. Dan itu setelah di situ tadi setelah 2 hari itu kita mulai lagi bekerja. Ya alhamdulillah nggak apa-apa. Mungkin sudah bisa dilanjutin lagi motong. Katanya sih rumahnya kayak gitu, rumahnya diganggu katanya kayak gitu. Itu posisinya itu di lapangan Kedanyang. Jadi masih dekat sini mas ya? Masih dekat sini. Itu lapangan Kedanyang itu ada wit randu besar itu dulu. Katanya sih teman saya tadi yang habis SD tadi itu pindah ke sekolahan tadi kan ada sumur besar yang diholin Al-Hikmah biasanya itu ya. Biasanya diholin itu tadi. Katanya sebelumnya bilang gitu. Katanya di situ kita ya nggak tahu lagi sih, cuma kan kita hanya ya menghormati lah. Kita nggak harus takut, nggak harus gimana, nggak, kita hanya menghormati karena itu memang ciptaan yang di atas kan gitu ya. Tapi sebelumnya itu pamitan sebelum berbakti itu kan ada apa dikasih syarat apa biar orang yang tidak barang-barang kayak gitu cinta itu maksudnya
kan diobati, terus apa kasih saran atau gimana biar barang kayak gitu meninggal? Kebiasaan itu kalau dari saya ya, Iya. untuk bapak saya yang membuat perusahaan itu apa itu satu di apa itu ya disolawati solawat. Terus kedua itu kamu yang salah, kamu yang merusak. Nah, belum tentu juga kamu memperbaiki, akan memperbaiki bagi si dia yang kan itu, tapi bagi dia itu kamu merusak kan gitu. Nah, kita juga minta maaf dengan dia, dengan segala ya kan maaf. Nah, terus kita itu mungkin berdoa semua yang saya mau kayak itu sholat. Iya, sholat. Jadi paling ampuh ya? Sholat punya doa. Tadi itu. Karena kan itu kayak anggap aja kayak kita rumah kita diganggu gitu. Yang Pasti pasti kan orang masuk kan emosi juga. Emosi juga. Dulu saya juga ada pengalaman, tapi sebelum saya terjun di dunia potong, sebelum saya di dunia potong, malah saya yang kemasukan. Pribadi iya, malah saya yang kemasukan. Apa yang saya rasakan kan gitu loh. Iya. Sponsor sisik guys, oleh sponsor guys. Sebelum saya masuk di dunia potong itu saya itu kerjanya ngecat. Ya ngecat tiang, ngecat tembok itu. Kerja saya dulu itu tiap proyek pindah-pindah. Dulu pernah saya motong di daerah perumahan semen. motor apa aja nih? Ngecat. Sebelum saya motong itu saya kerja di ngecat itu proyekan ngecat di daerah semen, lebih tepatnya daerah Sekunting mungkin ya, daerah apa ini belakangnya Wisma itu. Oh iya. Ya itu ya, itu perumahan Sekunting itu perumahan ada yang ditempatin, ada yang enggak toh. Nah, itu ada di suatu saat dulu itu yang saya kerjakan itu ada satu barisan itu tidak ada yang menempatin, itu butuh renovasi termasuk pengecatan, terus genteng-genteng, terus kayu-kayu banyak yang lapuk harus diganti. Itu untuk saya pengerjaan itu pengecatan. Dulunya saya itu juga, untuk sekarang sih enggak. Dulunya saya juga itu kalau iseng-iseng, kalau siang itu biasanya kita main remi bareng-bareng. Kita main remi ya. Waktu luang ya. Itu dulu. Dulu main remi, ya main main sewu, ya nggak duit tapi cili-cilian, cuma dulu. Sekarang sih enggak. Itu kayak gitu. Setelah saya mainan, jadi kalau main itu jam 12 sampai jam 1. Setelahnya itu kerja. Oh berarti di lokasi perumahan tadi? Di perumahan tadi yang saya garap tadi dan teman-teman saya yang tadi itu pas harinya itu agak salah, hari Sabtu. Pas hari Sabtu saya kerja, terus itu jam 12 istirahat, kita hiburan ya itu remian. Setelah selesai jam 1 kita kan selesai kerja lagi dong. Kerja lagi itu pulang dari main tadi mau kerja itu menemukan uang 50.000 di jalan. Mungkin uangnya Nana atau uangnya siapa nggak tahu sih. Saya ambil slip kan nggak ada tuannya itu. Uang kan nggak ada tuan, nggak pertuan. Uang tadi yang kamu kan tak pertuan dong. Saya ambil slip, main kayak bensin sama rokok masuk. Itu teman nggak ada yang tahu. Nggak ada. Tapi setelah menemukan uang kan toh kerja loh sampai jam 4. Itu kerja itu kayak orang itu nggak sehati.
Saya Iya. pribadi yang kemasukan itu nggak sehati, dalam arti gerak saya sama hati saya itu berbeda. Nggak sinkron gitu, Mas? Nggak sinkron. Terus jam 4 pulang. Itu teman saya yang tanda kutip tahu indigo mungkin ya, mungkin indigo itu Yang punya indra kenal lah. mungkin loh ya. Cuma dia itu melihat saya itu pucat terus terlihat putih kayak orang tua kayak gitu. Tapi dia nggak bilang dengan saya, nggak bilang di saat itu lo nggak bilang. Terus saya pulang dong setelah jam 4 pulang. Setelah jam 4 pulang ke rumah, itu di belakang rumah itu ada bambu. Barongan. Barongan. Ada bambu. Itu pulang dulu. Pulang biasanya saya nggak berani sama orang tua perempuan itu. Biasanya nggak berani. Saya senakal-nakal saya dibilangin dibilangin baby. Tapi kalau kenakalan untuk pribadi saya dong terserah. Mau ini mau terserah. Yang penting nggak mengganggu orang. Kan gitu. Kan gitu. Yang penting hormat saya ke orang tua. Itu pun sama orang tua saya di saat itu berani. Tapi dengan perihal. Beraninya tentang apa? Di saat itu tuh orang tua saya itu menceritakan tentang keluarga. Tentang keluh kesahnya orang tua tentang keluarga. Saya bilang sih sama orang tua saya dengan nada agak tinggi ya, dengan nada agak tinggi. Nggak usah dikurusin kayak gitu, misalnya terlalu ngurusin kayak gitu. Seharusnya sampai dulu ya bikin santai, ada tempat kamu juga. Biasanya yang itu nggak berani kan ngomong kayak gitu. Kasihan kamu, harusnya bilang nggak usah bikin kayak gitu. Ada yang mikir sendiri lah, mana satu lebih gede kayak gitu. Itu biasanya nggak pernah. Setelah saya marah, kasarannya nada tinggi dengan ibu, itu saya ke depan itu ada kayak mau selamatan, terus membutuhkan bambu tadi. Poinnya membutuhkan bambu tadi ya, selamatan yang inti poinnya membutuhkan bambu tadi. Bambu diketer, kan bambu tadi yang penting. Nah itu saya potong bambu dari atas, bukan dari bawah, dari atas. Karena yang dibutuhkan itu atasnya, bukan yang bawahnya, primnya. Nah itu saya potong dari atas, jelala saya jatuh. Dari atas tadi, jelala saya jatuh, kena batu, bangun. Saya kayak orang linglung. Bingung. Saya itu ngamuk, marah dengan ibu tadi itu juga antara hati dan badan saya itu nggak nyatu kayak gitulah, nggak sinkron tadi. Terus saya jatuh, tambah nggak sinkron lagi, terus megang kepala kayak gini, tadinya darah. Akhirnya darah, tolongin kakak sama adik saya bawa ke rumah sakit. Dibawa ke puskesmas dulu. Saya bilang sama kakak sama adik, aku sakit betul. Saya sekarang kamu dengan ayah saya kan gitu. Dengan orang tua yang situasinya itu tentang orang tua laki-laki. Saya butuh dengan orang tua laki-laki saya kayak gitu, bilangnya kayak gitu. Cinta ingin kayak gitu lah. Pas posisi bicara itu sadar apa? Antara sadar dan tidak sadar. Untuk sadarnya 100% enggak. Saya bilang dengan sadar sekarang ya enggak. Tapi untuk saat itu antara sadar dan tidak sadar. Terus di puskesmas tadi karena yang robek itu kepala belakang dengan yang sobek itu di kepala belakang dekat dengan tempurung. Puskesmas nggak berani nanganin, entah jahit entah apa nggak berani. Disuruh ke rumah sakit Semen Gresik. Saya bawa ke rumah sakit Semen Gresik. Setelah diputus scan nggak apa-apa. Terus bapak saya ke situ toh. Kon lapoai, kayak bilang kayak gitu dengan saya. Kon mari lapoai, kon kok sampai kayak gini. Tiba-tiba bilang gitu. Tiba-tiba bapak saya itu bilang kayak gitu.
dan saya ceritakan dengan jujur apa yang saya lakukan dari tadi pagi sampai sekarang, entah itu pekerjaan saya, entah itu main hiburan tadi, entah itu marah ibu tadi, saya bicarakan sama nemu. Entah itu sadar atau tidak sadar, tapi saya ucapkan itu kayak gitu. Saya ucapkan semua cerita itu tadi. Aku ya saya ini mau percaya bukan percaya itu pengalamanku pribadi toh. Pengalaman pribadi itu masih ceritakan saat ini mungkin ke bapak saya. Itu katanya bapak saya itu peniku telepon, ket mulai nang semen, telepon ket mulai nang semen, terus nanggone omaiku, mungkin iku tanda kutip mungkin pamit lah, mungkin si nanggone kok ibi nanggone omaiku mau. Arek iki ket kurang ajar mungkin nanggone nang semen iku kurang ajar nang ngene, kayak apa menurutmu ae mungkin teko ndukur barang jongkakno ae mungkin kayak ngono lho ya. Mungkin lho ya enggak tahu lagi. Ya mungkin kayak gitu. Terus saya sadari itu, terus juga saya bilang ya mungkin minta maafnya juga dengan dengan nggak bisa kan dengan salam atau nggak bisa itu kan dengan kok itu saya ceritakan juga. Terus teman-teman saya kan kasarannya menjenguk di rumah sakit, yang dari proyek tadi juga ke rumah sakit. Terus bilang ke saya, ya itu boleh tahu saya. Pas itu sudah sadar. Sudah sadar setelah di rumah sakit tadi dikasih air putih dari bapak tadi. Dari rumah sakit tadi itu memang pucat itu mungkin dari mungkin nggak bisa darah banyak dari kepala juga itu bisa juga, terus mungkin dari konduk juga bisa. Yang penting yang pasti itu saya pucat di rumah sakit itu yang pucat. Terus bapak saya nggak tahu kok langsung bilang kayak gitu. Baru datang lakuai kon. Lakuai kon sing mbok ketisuk mau lakuai. Ya saya bilang juga ya karena juga menunggu itu ada rasa jenuhnya, kita hiburan juga. Terus bapak juga ada yang bilang kayak gini. Mungkin kalau saya nggak nganu ya mbok eling bukan. Itu bapak itu bilang kayak gini. Belum tentu sing diapi ikon itu mau api bagi diri. Belum tentu omah iki kan cuma mane omah iki contohnya omah iki gak tau direnovasi sowong gak dinggoni. Terus mbok api mbok cek mbok apakno mbok lepok sehingga kan dinggoni to. Belum tentu mbok lepok iki api bagi diri. Logis enggak? Iya. Paham? Kalau bagi orang yang ngerti ya logis. Bagi orang awam, bagi orang manusia memang lebih bagus, dibagusin, dipelamir, dicat bagus. Tapi belum tentu bagi si penunggu goibnya bagus. Bapak saya bilang gitu, belum tentu kayak gitu. Terus juga tanda kutip kan apa ya bulinan, kan itu juga ada pengaruhnya. Terus dianggap kategori kurang ajar. Mungkin dari situ kan kayak bulinan. Terus buat api itu, buat anggap api itu gak ngerti sama deh. Terus nanggoni ngomah itu ya mau ketok sembarangan jam nyamuk, jam sore ya ngetok isu kok. Oh iya pak lali sepuluhan sih ngakak jenenge nyadari itu salah. Terus 10 ya aku mau akhirnya dari rumah sakit juga itu ngomong aku nanggoni koncoku sing jenguk tadi bilang koncoku tadi akhirnya aku kon ngimuli ku pucat. Belum jatuh dari bambu tadi loh ya, itu sudah bilang ke saya, kamu kemarin pulang dari rumah tadi kemarin itu sudah pucat. Aku ngomong ya kamu ngomong kasarannya kayak gitulah teman saya. Mungkin dia nggak bisa nyembuhin takut. Mungkin kayak gitulah. Kayak gitu, itu pengalaman pribadi saya sih. Takutnya kan malah dikendalikan. Dia kan nggak bisa ngobatin. Nggak bisa ngobatin, hanya bisa lihat ya. Mungkin juga. Ya cuma bisa merasakan. Itu pengalaman sing langsung ke saya loh, langsung ke saya yang bagi saya itu dimasukin kayak gitu. Antara badan dan
antara badan dan hati itu nggak sama, nggak sama. Antara gerak juga itu kayak nggak sinkron gitu. Kayak bukan diri sendiri Kayak gitulah, kayak gitu. Yang saya rasakan dulu itu kayak gitu. Hanya itu sih. Sing tak eling-eling nyampe saya juga. Ngabisi. Iya loh, ini ngopi beneran salah paham. Biasa. Dan nggak salah paham. Ada mau gosip. Iya. Kopi sih. Ngopi rokokannya. Mas kameramen gak ngopi mas kameramen. Kak, berai. Ini kalau sponsor aja mlebu-mlebu nang ini.